Tadi semua. Maka kalau seandainya ada aja satu makhluk di dunia ini bukan Allah, maka orang yang masih punya penyakit kulit, oh Hindu kafir, Buddha kafir, Kristen kafir, berarti begitu banyak ilah yang kau lahirkan di alam dunia ini, kau tidak akan bisa pulang pada Allah. Demi Allah. Kenapa? Karena kau berbuat syirik. Ada yang lain selain Allah di dunia ini. Makna la ilaha illallah itulah yang dimaksud, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ya, itu yang harus dipahami, ditancapkan, ditambatkan pada diri bahwa aku ini adalah la haula wala quwata illa billah. Ya, sekarang kalau nggak percaya lihat saja, yang hakikat hidup kita apa? Ruh kita itu ditiupkan kapan? 4 bulan 10 hari. Dari nutfah, alaqah, mudghah ditiupkan. Nah itu kan mati. Dan Allah sudah mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kamu tuh mati dulunya. Fa'ahyakum, kamu tadi apa namanya? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Summa yumitukum, summa yuhyikum. Baru summa ilahi turja'un. Tadi semua, ya. Nah inilah ya Allah ya Karim, konsep agama sudah begitu jauh menyimpang. Akhirnya orang sibuk-sibukan adalah Jumat-Jumat engkau dan banyak rokaat. Maaf, ini harus diluruskan. Ya, bolak-balik aja umroh ke Mekah, 3 bulan sekali umroh, tahun sekali hajian, tetangga nggak peduli. Karena tadi agama itu menjadikan konsep ritual yang tidak ada spiritualnya, yang tidak merasakan kehadiran Allah, dan nggak ngerti makosid Allah menciptakan kita. Tujuan kita apa sebenarnya dari awal? Tadi semua, kalau tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah, seperti yang banyak orang pikirkan, kalau nggak ibadah masuk neraka, enak saja. Inilah berarti Allah itu makhluk yang punya kepentingan kepada kepada makhluk lain. Hanya makhluk yang punya kepentingan. Allah itu tidak punya kepentingan sama sekali. Maka itulah kenapa karena Allah wala syai'a ma'ah wa wal ana ala ma'alaikan. Inilah agama sudah 1500 tahun dibelokkan oleh Zionis tadi semua, dan mereka nggak main-main. Senokol-gronyo itu masuk Islam jadi ulama, kemudian ngacak-ngacak kitab-kitab Islam, membelokkan dari tujuan daripada beragama. Kalian tidak mau belajar sejarah, tidak mempelajari bagaimana pergerakan Islam dari mulai zaman Nabi. Inilah yang akhirnya manusia sekarang dia sendiri tidak bahagia. Akhirnya nggak aneh sekarang kiai dibui, coba. Tadi semua ustadz dibui, tahfidz Quran dibui. Inilah. Tadi semua inilah. Agama udah jadi bodoran tadi semua. Karena yang melakukan kamu, yang punya daya upaya kamu. Tadi semua inilah persoalannya yang harus kita luruskan, ya. Biarin pahit, biarin Abah disebut sesat, tidak apa-apa. Yang penting tujuan Abah adalah ingin meluruskan saja, jangan sampai benar-benar kita harus meluruskan tujuan kita adalah beragama, ya. Baik, sebelum Abah kembali lagi ke hikam, adalah sesungguhnya yang harus dipahami oleh kita adalah, jadi pada dasarnya adalah maka Abah lebih mengajak kepada amaliyah saja dari semuanya. Bagaimana adalah menggunakan golden moment, golden time yang kita miliki pada saat sebelum tidur dan setelah tidur, sahabat. Karena pada dasarnya pada saat manusia itu sebelum tidur dia sudah turun tuh, rileks sedikit persoalannya, ya. Maka pada saat manusia itu sudah rileks persoalannya, makanya kenapa dia adalah bisa tidur. Manusia sekarang tidur pun nggak ngerti apa yang disebut tidur, apa tarifnya tidur. Kenapa manusia pada saat tidur dia hidup tapi dia nggak ingat apa-apa? Itu aja nggak ngerti sekarang manusia sekarang. Punten dari semua. Apa itu nur insan? Apa itu nur Muhammad? Apa itu nurullah? Siapa yang tidur itu? Hidup pada orang tidur itu adalah karena adanya nur Muhammad dan nurullah. Tapi nur insannya keluar jalan. Itulah kenapa kalian bisa mimpi. Kalian bisa pergi ke masa depan, bisa pergi ke masa lalu. Tadi semua bertemu dengan orang-orang dulu atau bertemu dengan orang-orang yang dalam mimpi itu kalian tidak bisa ingat, karena tentu adalah masa depan sebetulnya yang akan dibawa ke masa depan. Inilah tentang diri kita yang sebenarnya adalah yang harus dipahami, kata Abah juga. Maka inilah sahabat, maka yang menjadikan manusia terjebak pada kepada keakuan dirinya, keakuan ego dirinya, maka adalah menampung segala informasi yang menutup segala kehadiran Allah. Pada saat informasi itu hadir,
Maka jadilah kamu manusia pikiran, tapi kamu tidak pernah berpikir. Allah nyuruhnya kita berpikir. Kita kebanyakan pikiran. Pikiranlah muncullah ke dalam pikiran kita masalah-masalah hidup. Mulailah kita ini tadi. Maka inilah, aduh ya Allah ya Karim ya, ini yang harus kita mulaikan kembali kepada kesadaran awal. Padahal Allah sudah ceritakan tentang kesadaran Nabi Adam. Adam itu pada saat dilahirkan, itu menggambarkan tentang Allah mengajarkan kepada kita kisah Nabi Adam. Adam itu digambarkan dalam standar perjalanan rohani disebutkan kesadaran paling rendah. Karena memang kita ini berasal dari bayi. Adam itu mengisahkan kita pada saat kita sedang dalam kandungan. Lihat kata Allah tadi semuanya. Allah membentuk bentuk kita di dalam kandungan ibu. Bahkan sujudnya iblis pun lihat dalam kandungan. Lihat kepada Adam itu. Kisah sujudnya iblis, sujudnya malaikat dan tidak sujudnya iblis itu terjadi dalam kandungan. Berarti waktu dalam bayi gitu kan tadi. Tapi begitu kita lahir, kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nah, disinilah mulai kita sesungguhnya pada saat kita kelahir dalam keadaan suci, maka kata Allah, semua manusia, bahkan kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah, tapi kemudian yang menjadikan manusia itu bingung, menjadi Nasrani, Majusi, Yahudi, adalah orang tuanya yang memberikan informasi. Tadi semua, ya. Informasi-informasi tentang kehidupan yang salah. Tadi semua. Akhirnya, manusia itu adalah pada saat lahir ke alam dunia, berada pada alam bawah sadar, hanyalah 12% kesadarannya. Tapi alam 88% alam bawah sadarnya adalah tertidur dari semua ya. Nah, inilah yang harus dibangkitkan, yang dihidupkan kembali adalah kesadarannya, sahabat. Nah, tentang tidur, yang tidur itu adalah pada saat kalian lupa, itulah nur insan keluar sesungguhnya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, aku genggam ruh manusia pada saat tidurnya, dan aku kembalikan adalah ruh manusia pada saat dia bangun. Dan ada ruh yang Allah genggam dan tidak dikembalikan pada saat matinya. Itu loh, paham itu? Ya. Berarti sesungguhnya kenapa kita pada saat tidur, Allah sedang mengajarkan kepada kita, hei manusia, kamu itu nggak ada loh. Buktinya apa? Pada saat nur insan aku tarik keluar, pada saat nur insan keluar, kau lupa pada saat tidur kau laki-laki kah, perempuan kah, kau sudah jadi suami kah, ataukah kau ini siapa keluargamu, siapa ibumu, kamu hilang sama sekali. Karena kenyataannya Allah ingin mengajarkan, hei manusia, kamu itu nggak ada loh. Nah, itulah yang tadi dijelaskan oleh Syatailah. Sesungguhnya dahulu Allah itu ada sendiri, dan sekarang pun Allah tadi kan Allah wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah ada dan tidak ada satupun bersamanya, yang sekarang pun dia ada dan tidak ada satupun yang bersama dengan dirinya, termasuk Nabi Muhammad. Jangan salah. Maka kata Abah juga, inilah yang harus dipahami. Maka tauhid itu mengembalikan kepada satu, kul huwallahu ahad. Tapi Rasulullah sudah esa bersama nur insan di situ. Pahami? Seperti ini sahabat, gambaran ya, termasuk kehidupan, kesulitan dalam hidup kita. Sebetulnya kitalah yang menarik kesulitan itu. Masalah, kitalah yang menarik masalah itu. Seumpama tubuh kita ini adalah tubuh kita ini sebuah proyektor. Tubuh kita sebuah, Nurullah itu proyektor, Nur Muhammad itu cahaya yang terpancar dari proyektor, sementara Nur Insan itu adalah apa yang tergambar di layar kehidupan. Maka kehidupan alam dunia ini, sahabat, yang disebut dengan Nur Insan, adalah cahaya yang ada di layar. Sebenarnya, film yang kalian tonton, yang kalian merasa lame, barangkali kalian pada saat menonton film, atau barangkali kalian pemainnya di film itu, kalian menangis karena kisah sedih, kalian takut karena film itu menyeramkan. Pada saat proyektor dimatikan, adakah kisah itu di layar? Tidak ada. Nah, ini pahami. Nah, demikian pula sahabat, ini berarti adalah sebuah pelajaran yang dahsyat dari Allah, bagaimana cara merubah kesadaran kita, sekaligus bagaimana kita adalah mengeliminir segala persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak ada. Karena semuanya adalah hanyalah bayangan dan angan-angan di pikiran kita. Maka Abah pernah ngajarkan kemarin tentang bendera yang berkibar itu, apakah yang berkibar itu benderanya ataukah angin? Ternyata bukan bendera, bukan angin, berkibar itu pikiran kita. Pikiran kita, ya. Coba tanya orang gila. Orang gila tidak akan menyadari bendera itu berkibar, ya. Nah, inilah yang harus dipahami tentang Nah, demikian pula sahabat, kesulitan-kesulitan yang ada pada kita. Kalau seandainya dalam layar film itu dikisahkan tentang kesulitan, apakah kesulitan di dalam layar film itu
berasal dari layar film itu sendiri ataukah dari proyek?